Bab 1166. Kebohongan surga. Tidak ada kultivator dari sekte asal yang memperhatikan apa yang terjadi di halaman selatan. Halaman selatan adalah tanah terlarang, jadi tidak ada murid yang berani masuk. Bahkan Lu Yanfei dan teman-temannya hanya akan datang jika dipanggil, dan mereka tidak akan berani menerobos masuk. Setelah langsung membunuh binatang peringkat 8 dan menyuruh para penggarap sekte peringkat 6 untuk enyahlah, Wang Lin seperti leluhur para murid sekte asal. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman terhadapnya. Ekspresi Lu Yunchong sangat jelek saat dia menatap Wang Lin. Dia berada dalam dilema. Di depan mata pria berkulit putih ini, dia tidak bisa melangkah maju atau mundur. Jika dia melangkah maju, dia merasa dunia akan runtuh, tetapi jika dia melangkah mundur, daunnya akan runtuh. Seolah-olah daunnya hanyalah permainan anak-anak di hadapan pria berkulit putih ini. Keringat keluar dari dahinya. Lu Yunchong belum pernah melihat orang yang memiliki dao seperti ini. Semuanya tampak seperti ilusi, tetapi jika pihak lain menginginkannya, semuanya akan menjadi nyata. Dia bahkan punya perasaan bahwa dunia ini akan berubah seiring dengan keinginan orang tersebut. Jika dia duduk di sana, dia adalah Dao. Sebuah pemikiran aneh muncul di benak Lu Yunchong. Kata-kata Li Qianmei muncul saat ini. Suaranya lembut dan indah, bahkan ada rasa elegan di dalamnya yang membuat orang menjadi tenang. Saat pandangan Wang Lin beralih dari Li Yunchong ke Li Qianmei, Lu Yunchong menghela napas lega. Dia mundur beberapa langkah dan ekspresinya berubah suram. Wang Lin dengan tenang menatap Li Qianmei. Tingkat kultivasi wanita ini sungguh tak terduga. Meskipun dia menyembunyikan tingkat kultivasinya, Wang Lin dapat melihat bahwa dia berada di tahap nirvana saterer. Siapa rekan kultivator ini? Mata Wang Lin tenang, tapi pikirannya mulai berpikir. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan beberapa helai rambut Li Qianmei berkibar di hadapannya. Dia menarik helaian rambut itu ke belakang telinganya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Sekte penghancur surga, Li Qianmei." Pikiran Wang Lin bergerak, tetapi ekspresinya tidak berubah dan dia perlahan berkata, "Mengapa rekan penggarap Li datang ke sini?" Li Qianmei tertawa kecil sambil berkedip dan tersenyum. "Saya datang untuk menanyakan 3 pertanyaan kepada kakak untuk membantu meringankan keraguan Qianmei." "Mengapa saya harus mengatasi keraguan Anda?" Kata-kata Wang Lin tenang. Ekspresi Li Qianmei masih tenang. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Qianmei bisa memainkan lagu dengan serulingku untukmu." Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Saya tidak membutuhkannya." Li Qianmei tersenyum dan dengan lembut berkata, "Qianmei dapat menyelesaikan masalahmu dengan sekte Dao Ungu." "Saya tidak membutuhkannya." Li Qianmei merasa tertekan saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Dao Broter sepertinya salah paham. Qianmei baru saja bertemu dengan saudara Lu dan kebetulan berkumpul. Saya tidak datang ke sini untuk melawan Dao Broter. Qianmei tidak akan berpartisipasi dalam masalah antara kamu dan sekte Dao Ungu. Saya hanya ingin menanyakan 3 pertanyaan yang sudah lama saya miliki. Saya tidak punya niat lain." Li Qianmei jarang menjelaskan semuanya sedetail itu. Dia secara alami melihat bahwa Wang Lin mengira dia datang bersama Lu Yunchong, jadi dia menjelaskan semuanya. Setelah melihat Li Qianmei sebentar, Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Keraguan macam apa?" "Ini terkait dengan Dao." Li Qianmei tersenyum. Wang Lin perlahan berkata,
satu keraguan untuk satu item. Ketika Lu Yunchong mendengar ini, dia menunjukkan senyuman masam. Dia tidak berpikir untuk meminta suatu barang. Dia malah mendengarkan musiknya untuk bersenang-senang dan dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik dengannya. Li Qian Mei juga terkejut. Dia terkekeh dan mengangguk. Jika Dao Broter bisa menyelesaikan masalah Qian Mei, itu mungkin. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat pil peringkat 8 di tangannya dan dengan tenang berkata, "Tanyakan." "Dao saudaraku, pertanyaan pertama Qian Mei, apakah surga itu?" Mata Li Qian Mei berbinar. Jawaban paling memuaskan yang pernah didengarnya adalah Lu Yunchong mengatakan bahwa surga adalah sangkar. Pada saat ini, dia benar-benar ingin tahu bagaimana jawaban pria berkulit putih yang tampak biasa ini. Dia tidak hanya memiliki ekspektasi, bahkan Lu Yunchong pun menjadi serius. Dia ingin tahu bagaimana seseorang dengan domain Dao yang kuat akan menjawab pertanyaan ini. Lu Yunchong selalu berpikir bahwa jawabannya sempurna, jika tidak, dia tidak akan menjadi orang pertama yang membuat Li Qian Mei menanyakan pertanyaan kedua. Setelah mendengar pertanyaan Li Qian Mei, Wang Lin tersenyum. Dia memandang Li Qian Mei tetapi tidak berbicara. Melihat senyuman Wang Lin, Li Qian Mei sangat bingung, tapi dia tidak terburu-buru, jadi dia menunggu jawaban Wang Lin. Lu Yunchong mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa pria berbaju putih ini tersenyum setelah mendengar pertanyaan ini. Menurut pandangan Lu Yunchong, senyuman itu dipenuhi dengan sarkasme dan ejekan. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Ajukan pertanyaan kedua." Lu Yunchong memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu belum memberitahunya apa itu surga." Wang Lin memandang Lu Yunchong dan dengan santai berkata, "Oh, lalu menurutmu surga itu apa?" "Surga adalah sangkar. Pembukaan sumur adalah surga. Permukaan airnya adalah surga." Kata-kata Lu Yunchong tenang namun penuh keyakinan. Li Qian Mei masih mengerutkan kening dan masih berpikir. Dia tidak bisa melihat melalui Wang Lin. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Yunchong, dia dengan lembut berkata, "Qian Mei telah menanyakan pertanyaan ini kepada banyak rekan kultivator, tetapi kakak Lu memberikan jawaban yang paling meyakinkan." Mengapa Dao Broter tertawa? Apakah ada yang salah dengan pertanyaan Qian Mei? Wang Lin memandang Li Qian Mei, dan setelah sekian lama, dia dengan tenang berkata, "Apakah surga itu ada?" Setelah dia berbicara, Li Qian Mei terkejut. Dia telah bertanya kepada banyak orang, tetapi tidak ada satupun yang menjawab seperti ini. Bahkan pupil mata Lu Yunchong menyusut, dan tanpa sadar dia melihat ke langit. Lu Yunchong dengan dingin mendengus. "Omong kosong. Surga ada di sekitar kita." Omong kosong macam apa yang menanyakan apakah surga itu ada? Li Qian Mei merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Di mana tidak ada surga?" Wang Lin tidak berbicara tetapi mengangkat tangan kanannya dan melambai. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui halaman dan sebuah lingkaran muncul di tanah di sekitar Li Qian Mei dan Lu Yunchong. Seolah-olah seseorang menggambar lingkaran di sekeliling mereka dengan tongkat. Lingkaran ini adalah surga yang menurut kalian berdua ada. Karena Anda percaya surga itu ada, maka surga itu ada. Anda menganggap diri Anda sebagai semut yang berjuang untuk keluar dari surga, yang merupakan kandang Anda. Ini adalah keyakinan dan keyakinan Anda. Namun, meskipun kamu keluar dari lingkaran, apa gunanya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangan kanannya, lalu lingkaran lain terbentuk mengelilingi lingkaran dari sebelumnya.
Setelah kamu keluar, masih akan ada surga lain, dan siklus karma berlanjut tanpa akhir sampai surga di hatimu terhapus oleh surga, dan inilah kebohongan surga. Saya memikirkan hal ini ratusan tahun yang lalu. Lalu mengapa harus ada surga? Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia dengan tenang duduk di sana dan tidak lagi berbicara. Tubuh Lu Yunchong bergetar hebat, seolah-olah ada yang memukul kepalanya dengan tongkat. Telinganya berdengung seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Dia keluar dari lingkaran pertama tetapi masih berada di lingkaran kedua. Dia menatap kedua lingkaran itu saat suara Wang Lin bergema di benaknya. Kebohongan di surga, wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat dan pikirannya menjadi kacau. Dao yang dia kembangkan sepanjang hidupnya mulai retak. Dia ingin membantah perkataan pria berbaju putih, tapi dia tidak berdaya. Dua lingkaran di luar tubuhnya seakan mengembang selamanya dan akhirnya menjadi surga di hatinya, sebuah sangkar. Dia menghabiskan seluruh usahanya untuk keluar dari kandang pertama hanya untuk menemukan bahwa dia berada di kandang lain. Perasaan aneh ini membuat wajahnya pucat, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia mengungkapkan senyuman mencela diri sendiri. Li Qianmei perlahan menutup matanya, dan pikirannya bergetar. Kata-kata Wang Lin seperti sebuah rune yang menari-nari di benaknya dan perlahan-lahan terukir di dalam hatinya. Dia awalnya mengira kebingungan dalam daunnya seperti awan. Tak seorang pun yang dia tanya sepanjang jalan bisa mengangkatnya, hanya kata-kata Lu Yunchong yang seperti kilat yang membuat awan sedikit menghilang. Namun, pada saat ini, dia mengerti bahwa pemahaman Lu Yunchong tentang Dao sungguh konyol. Dia telah jatuh ke dalam kebohongan surga dan tidak mampu menarik dirinya keluar. Suara Wang Lin seperti badai. Itu berubah menjadi dua tangan tak kasat mata dan menyapu semua kebingungan dan awan di benaknya, menampakkan langit biru. Bulu matanya bergetar ringan saat Li Qianmei membuka matanya. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama dan kekaguman muncul di matanya. Li Qianmei membungkuk dan dengan lembut berkata, "Bisakah Dao Broter memberitahuku namamu?" Lu Zihao. Suara Wang Lin masih tenang tanpa fluktuasi sedikitpun. Jawaban saudara Lu telah mencerahkan Qianmei. Qianmei ingin menanyakan pertanyaan kedua. Saya harap saudara Lu dapat menghilangkan keraguan Qianmei. Li Qianmei menatap Wang Lin dengan mata cerah. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin salah satu pil dengan kualitas terbaik yang Anda miliki. Wang Lin memandang Li Qianmei. Li Qianmei berkedip dan menunjukkan senyuman. Senyuman gadis kecilnya sangat memikat, tetapi pada saat ini, Lu Yunchong sedang berpikir pahit, jadi dia tidak melihatnya. Wang Lin melihatnya, tapi dia acuh tak acuh. Lu yang mengganggu telah salah perhitungan. Sebagian besar pil di Qianmei setengah jadi dan perlu disempurnakan kembali di sekte. Yang tertinggi yang saya miliki hanya peringkat 10, dan itu bukanlah pil kematian pemisah jiwa, tetapi pil penyembuh. Karena saudara Lu memintanya, saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah Li Qianmei berbicara, tangan kanannya meraih kekosongan dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah pil terbang ke tangan Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menerima pil itu dan menyimpannya setelah melihatnya. Pertanyaan kedua Qianmei, apakah surga itu? Mata Li Qianmei sangat cerah. Jantungnya berdebar kencang saat dia menunggu jawaban Wang Lin. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya.
Bahkan ketika Lu Yuncong menjawab, meskipun dia menantikannya, tidak ada harapan sebesar ini. Setelah mendengar pertanyaan kedua Li Qianmei, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Ada sedikit rasa melankolis di wajahnya saat dia dengan lembut berkata, pertanyaan pertama adalah menanyakan tentang batas Dao. Yang kedua adalah menanyakan tentang kehendak langit. Setelah dia berbicara, mata Li Qianmei menjadi lebih cerah dan terpaku pada Wang Lin. Dia adalah orang pertama yang dia temui yang mampu menebak arti berbeda di balik dua pertanyaan yang sama. Lu Yuncong menarik napas dalam-dalam dan menekan kekacauan di pikirannya. Setelah mendengar perkataan Wang Lin, dia terkejut. Namun dia mengerti mengapa dia tidak memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan ketiga meskipun dia merasa jawabannya sempurna. Bab 1167, melihat ke belakang sambil tersenyum. Karena dia bahkan tidak mengerti perbedaan kedua pertanyaan tersebut. Seorang teman lama pernah bercerita kepada saya bahwa hujan lahir dari langit dan mati di bumi. Bagian tengahnya adalah kehidupan, tapi apakah hujan itu benar-benar turun dari langit? Hujan berasal dari kehampaan dan tidak ada hubungannya dengan langit. Hujan turun ke bumi dan menyuburkan seluruh kehidupan, namun tidak ada hubungannya dengan bumi. Itu hanyalah takdir hujan. Hujan terbentuk dari uap air, dan uap air berasal dari semua makhluk hidup. Hujan secara alami perlu kembali kepada mereka. Ini adalah sebuah siklus karma, dan bisa juga dianggap takdir. Ada hukum takdir. Itu tidak terlihat, tetapi mengelilingi semua kehidupan dan secara diam-diam mengubah segalanya. Wang Lin melihat ke langit dan secara acak melambaikan tangannya. Gemuruh menggelegar datang dari langit dan kemudian uap air berkumpul dari segala sisi. Awan gelap muncul, dan sesaat kemudian, hujan turun dari langit. Lihatlah kehidupan rintik hujan. Adakah rintik hujan yang jatuh dalam garis lurus? Lama sekali saya mengamati hujan seperti sedang melihat kehidupan. Namun saya tidak melihat setetes pun hujan jatuh lurus tanpa mengubah lintasannya. Mereka selalu berubah karena angin atau awan atau beratnya sendiri, menyesuaikan tempat mereka akan mendarat. Apakah Anda melihat keengganan dari hujan? Tahukah kamu kenapa jadi seperti ini? Wang Lin mengalihkan pandangannya dan menatap Li Qianmei. Li Qianmei memandangi hujan, dan setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, di mana ada kehendak langit, takdir akan berubah. Kehidupan rintik hujan sangat singkat, namun karena siklus, ia menjadi sangat panjang. Penggarap seperti kami mempunyai umur yang sangat panjang, namun karena kehendak langit, umurnya juga sangat singkat. Namun, hanya dalam waktu singkat setetes hujan, ia berjuang berkali-kali untuk lepas dari kendali takdir. Untuk melawan takdir, ia terus berubah di mana ia akan mendarat. Dan umur panjang para kultivator seperti kita bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan hujan, tapi berapa banyak yang rela berjuang mati-matian untuk lepas dari cengkeraman takdir seperti hujan. Berjuang sampai mati untuk menolak penataan langit. Berjuang sampai mati untuk menentang kehendak langit. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan langit bergemuruh dan hujan didorong kembali ke awan. Awan gelap runtuh dan hujan berubah menjadi uap air yang menghilang ke dunia. Kamu mengubah nasib rintik hujan menjadikanmu kehendak langit. Nengat itu akan terbakar oleh api. Jika kamu meniup apinya sehingga nengat tidak mati di dalam api, maka kamu telah mengubah nasib nengat tersebut. Jika takdir menginginkan seseorang mati tetapi Anda menyelamatkannya, maka Anda adalah kehendak surga.
Ada pepatah dari zaman dahulu, apakah mereka yang menyebut dirinya raja dan tuan lebih mulia dari kita? Pepatah ini mewujudkan kebenaran ini. Para dewa juga punya pepatah, setelah seseorang mencapai Dao, ayam dan anjingnya akan naik ke surga. Ini adalah perwujudan lain dari kebenaran ini. Ini jawabanku untuk pertanyaan keduamu. Suara Wang Lin tegas. Setelah dia berbicara, semuanya menjadi sunyi. Saat Lu Yuncong menatap Wang Lin, pikirannya bergetar. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit, tetapi dia tidak bisa tidak menghormati pria biasa berkulit putih ini. Kata-kata pihak lain telah terlintas di benaknya. Lu Yuncong diam-diam merenung sejenak dan kemudian menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Dia tidak berbicara, tapi tindakannya mengungkapkan kekagumannya. Li Qianmei memandang ke langit dan kebingungan memenuhi matanya. Dia menghela nafas dan menatap Wang Lin. Kali ini tatapannya sangat berbeda. Dia menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, "Adik perempuan yakin dengan Dao kakak Lu." Saat dia berbicara, dia ambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan batu giok dan pil dari ruang penyimpanannya. Dia dengan lembut mengirimkannya. Ini adalah pil semi lengkap yang dilengkapi dengan jiwa binatang peringkat 10. Daftar ramuan herbal dan metode yang diperlukan untuk menyelesaikan pil ada di dalam batu giok. Dia sedikit ragu sebelum melihat ke arah Wang Lin dan berbisik, "Adik punya satu pertanyaan terakhir untuk ditanyakan." Wang Lin adalah orang pertama yang dia temui yang membuatnya menanyakan pertanyaan ketiga. Ada sedikit kerumitan di matanya saat dia dengan hati-hati menatap Wang Lin seolah dia ingin mengukirnya dalam pikirannya. Tidak ada orang lain yang mengetahui pentingnya dan pentingnya ketiga pertanyaan ini baginya. Saya harap saudara Lu dapat menjawab pertanyaan ketiga adik perempuan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ada bekas merah di wajah Li Qianmei. Li Qianmei memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Pertanyaan ketiga masih adalah, apa itu surga?" Wang Lin diam-diam merenung dan menutup matanya. Waktu perlahan berlalu, dan setelah 7 menit, Wang Lin membuka matanya. Dia memandang Li Qianmei dan berbicara dengan tenang. "Yang kamu tanyakan bukan tentang surga, tapi Dao." Li Qianmei merenung sedikit dan mengangguk dengan lembut. "Saya juga selalu memikirkan pertanyaan ini. Saya pernah berpikir bahwa saya telah menemukan jawabannya, tetapi jika dilihat sekarang, jawaban itu sepertinya belum lengkap. Saya ingin tahu apa jawaban yang diperoleh saudara Lu. Bisakah kamu memberitahu adik perempuan?" Tatapan Li Qianmei murni saat dia melihat Wang Lin. Li Yuncong berdiri di samping dan menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa seperti orang ketiga. Dia menggelengkan kepalanya dan duduk di tanah. Dia melambaikan tangan kanannya, mengeluarkan kendi, dan meneguknya. Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, "Akulah ikannya, Dao adalah jaringnya, dan sungai adalah surganya. Nelayan yang menguasai jaring adalah takdir." Ketika Li Yuncong mendengar ini, tangan kanannya berhenti. Dia merenung sedikit, dan setelah sekian lama, dia sepertinya mendapatkan pencerahan. Dia memandang Wang Lin, lalu tangan kanannya meraih kekosongan untuk mengambil sebotol anggur lagi dan melemparkannya ke Wang Lin. Wang Lin menangkap kendi itu dan meneguknya. Lu Yuncong menghela nafas dan memandang Wang Lin dengan tatapan rumit. Meskipun orang ini terlihat biasa saja, dia memiliki aura yang membuatnya menyerah. "Anak saya benar-benar terkutuk. Mati untuknya bisa dianggap sebagai kekayaannya. Lu Yuncong bukanlah orang biasa."
Setelah meminum seteguk anggur, dia melepaskan ikatan di hatinya. Li Qianmei mengerutkan kening sambil memijat lembut di antara alisnya dan dengan lembut berkata, "Guru pernah mengatakan hal serupa. Ia pernah berkata bahwa manusia adalah semut, Dao adalah gunung, dan kehendak adalah surga. Jika langit marah, Dao bergerak mengikuti langit. Jika semut marah, ia juga memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung." Saat dia berbicara, dia melihat ke tanah. Dia meletakkan kain putih dan juga duduk. Dao bukanlah jaring atau gunung, tapi sebuah pemikiran. Pemikiran ini berbeda-beda pada setiap orang. Beberapa orang menganggapnya sebagai jaring, sementara yang lain menganggapnya sebagai gunung. Ketika Wang Lin mendengar kata-kata Li Qianmei, dia mulai merenung, dan matanya perlahan menjadi lebih cerah. Dao adalah sebuah pemikiran. Seseorang menjadi manusia karena mereka memiliki pikiran, sehingga mereka dapat berpisah dari tubuhnya, menyatu dengan dunia, dan merenungkan hal yang tidak diketahui. Lu Yunchong juga sepertinya memperoleh pencerahan, dan dia sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Li Qianmei berpikir sejenak dan tersenyum. Cara berpikir saudara Lu sangat aneh. Mereka bertiga sepertinya sudah melupakan perjalanan waktu dan mulai mengobrol di halaman. Aura yang awalnya membunuh telah terhapus oleh perdebatan Dao ini. Malam tiba dan bulan menggantung tinggi di langit. Hal ini menyebabkan bayangan bulan muncul di hadapan mereka bertiga. Mereka bertiga lupa waktu saat berdebat Dao, namun hal ini membuat kehidupan orang-orang di luar menjadi pahit. Orang tua itu awalnya tidak cemas, tetapi setelah menunggu lebih dari setengah hari, dia mulai mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa mereka tidak kembali setelah sekian lama dengan budidaya Master Sekte dan Li Qianmei. Setelah beberapa jam, kegelisahan di hati lelaki tua itu menjadi semakin kuat. Samar-samar dia punya firasat buruk. Dia mengatupkan giginya dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendalikan binatang harimau itu dan menuju ke benua Moluo bersama dengan lebih dari 30 murid inti Sekte Dao Ungu. Namun, saat mereka mendekat, sebelum mereka menerobos penghalang pelindung, sebuah suara perintah bergema. "Mundur. Tanpa perintahku, kamu tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah ke benua Moluo." Suara ini milik Lu Yunchong. Orang tua itu terkejut dan dengan cepat mengendalikan harimau itu untuk mundur. Namun, hatinya masih bingung. Di dalam halaman, cahaya matahari menyelimuti halaman. Wang Lin memandang Lu Yunchong, dan Lu Yunchong diam-diam duduk di sana sambil minum anggur. Dia mengerti bahwa dia bukanlah lawan bagi pria berkulit putih ini. Bahkan jika seluruh Sekte Dao Ungu datang, tidak akan ada bedanya. Wang Lin memandang Li Qianmei dan dengan tenang berkata, "Untuk pertanyaan ketiga, saya hanya bisa mengatakan bahwa Dao itu seperti sebuah pemikiran." Li Qianmei mengungkapkan senyuman, dan itu sangat indah. Dia memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Terima kasih, saudara Lu, karena telah menyelesaikan keraguan adik perempuan. Saya harap saudara Lu memberitahu saya begitu dia menemukan jawaban atas pertanyaan ketiga. Mulai sekarang, adikku tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada orang lain." Wang Lin terkejut. Dia memandang Li Qianmei, dan setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Lu Yunchong menghela nafas dan berdiri. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Lu, dengan malam debat Dao kita, permusuhan masa lalu kita hilang. Namun, kamu harus mengembalikan bendera surgawi Yin itu kepadaku."
Tatapan Wang Lin tenang dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu? Lu Yunchong menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Lu Yunchong menghela nafas dan berkata, rekan kultivator Lu, bendera langit Yin ini bukan milik Sekte Dao Ungu. Itu dikirim oleh Sekte Utama untuk diberi makan. Itu harus dikembalikan setelah 100 tahun. Jika Anda tidak ingin mengembalikannya, saya tidak akan memaksa. Tetapi setelah jangka waktu 100 tahun habis dan Sekte Utama datang memintanya, jangan salahkan saya karena mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Bendera langit Yin adalah milik Sekte Utama. Ekspresi Wang Lin netral, tetapi pikiran melintas di benaknya. Dia, lupakan, karena Anda tidak ingin mengembalikannya, saya tidak akan memaksa. Selamat tinggal. Lu Yunchong menggenggam tangannya. Ketika dia melihat Li Qianmei dan melihat bahwa dia tidak punya niat untuk pergi, dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Dia menggenggam tangannya pada Li Qianmei dan pergi. Setelah Lu Yunchong pergi, Li Qianmei memandang Wang Lin dan tersenyum lembut. Dia mengangkat seruling gioknya ke samping mulutnya dan mulai memainkannya. Suara seruling bergema. Itu dipenuhi dengan kehangatan dan keanggunan. Itu anggun seperti angin laut yang lembut dan membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Seruling ini mengandung pesona ketenangan, seperti kehidupan di desa atau aliran sungai pegunungan yang jernih. Itu membersihkan semua kotoran di hati seseorang. Ibarat jembatan pelangi yang menghubungkan dua orang sehingga keterasingan di antara mereka akan hilang. Merasakan ketenangan dan keanggunan dalam lagu tersebut, Wang Lin memejamkan mata. Seolah-olah dia telah kembali ke planet Susaku dan melihat wanita itu memainkan sitar, atau wanita buta di negeri roh iblis. Lagu seruling yang masuk ke telinganya bercampur dengan sitar di dalam hatinya. Sulit untuk membedakannya. Lu Yunchong pergi diiringi suara seruling, dan kepahitan di hatinya menjadi semakin kuat. Dia melihat ke arah sekte asal dan menghela nafas sebelum pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara seruling menghilang. Li Qianmei berdiri dan memandang Wang Lin sebelum berjalan menuju gerbang halaman. Kemudian dia berhenti dan melihat ke belakang sambil tersenyum. Saat senyuman ini mekar, Wang Lin membuka matanya. Saudara Lu, benua Penglai akan mengadakan lelang yang hanya diadakan setiap 30 tahun sekali. Apakah kamu tertarik untuk pergi? Bab 1168, Bintang Misterius di Balik Wilayah Peringkat 9. Benua Penglai sangat terkenal di wilayah peringkat 5. Sebagian besar ketenaran ini berasal dari Sekte Giok Berharga. Sekte Giok Berharga adalah sekte nomor 1 di wilayah peringkat 5. Mereka memiliki banyak kultivator dan tentu saja memiliki banyak monster tua. Benua tempat mereka berada disebut Penglai, tetapi juga disebut alam surgawi Penglai. Ukuran Penglai jauh lebih besar dari Moluo, setidaknya selusin kali lebih besar. Agak tidak pantas menyebutnya benua, karena ini adalah setengah dari planet budidaya. Di lautan awan, hanya ada sedikit planet budidaya, mereka sangat jarang. Hanya sekte yang sangat kuat yang dapat memilikinya. Bahkan sekte Giok Berharga tidak memenuhi syarat untuk menempati planet budidaya yang lengkap, mereka hanya bisa mendapatkan setengahnya. Mereka hanya mendapat setengahnya karena leluhur 20.000 tahun yang lalu telah mencapai prestasi besar dan ini diberikan kepada mereka oleh sekte hantu peringkat 9. Bahkan sampai sekarang, tidak ada kultivator tingkat tinggi lainnya yang berani mengingini planet budidaya ini,
yang memungkinkan Sekte Giok berharga untuk menjaga planet budidaya ini. Melihat menembus kabut bintang, Peng Lai tampak seperti gigi. Lapisan pelindung bersinar di sekitarnya, mendorong kabut bintang kembali dan membuat Peng Lai bersinar. Selain Sekte Giok berharga, bagian dari ketenaran Peng Lai adalah lelang yang diadakan setiap 30 tahun. Setiap saat, akan ada banyak sekali pembudidaya, termasuk beberapa pembudidaya terkenal dari daerah atas. Semuanya berlangsung sangat meriah. Lelang berlangsung selama 3 bulan, artinya akan ada daftar harta karun, pil, resep pil, dan makhluk roh yang sangat lengkap untuk dijual. Ini memberi para petani berbagai macam sumber daya. Hal ini juga mencakup pertukaran batu giok langit dan kristal asal serta perdagangan mayat dan tungku budidaya. Bahkan ada perjudian dengan menggunakan makhluk rohmu sendiri untuk bertarung. Tentu saja, yang paling menarik adalah Peng Lai Chaos dan melelang barang Anda sendiri. Peng Lai Chaos adalah sebuah lingkungan di Sekte Giok berharga di mana para kultivator dapat dengan bebas bertaruh dalam pertandingan hidup dan mati. Pemenangnya akan mengambil harta milik pecundang. Pelelangan Peng Lai akan segera dibuka, begitu banyak sinar cahaya yang mengarah ke sana. Karena masalah resep batu giok dan pil, ada banyak pembudidaya dari wilayah peringkat 6 kali ini. Bahkan ada penggarap dari wilayah peringkat 7 atau 8 yang datang juga. Di antara bintang-bintang, ada 2 sinar cahaya. Itu adalah seorang pria dan wanita. Pria itu mengenakan pakaian putih dan terlihat sangat tenang. Bahkan jika gunung runtuh di hadapannya, ekspresinya tidak akan berubah. Dia adalah Wang Lin. Wanita di sampingnya sangat cantik dan juga mengenakan pakaian seputih salju. Rambut birunya bergerak tanpa angin dan wajahnya yang cantik bisa membuat jantung siapapun berdebar kencang. Dia memancarkan aura yang tenang dan anggun, seolah dia adalah peri yang turun ke dunia fana ini. Jika Anda bertemu matanya, Anda pasti akan merasa malu. Tinggal beberapa hari lagi sebelum kita mencapai benua Peng Lai. Qian Mei datang ke Peng Lai 500 tahun yang lalu bersama sesama anggota sekte. Itu sangat hidup dan saya memiliki kenangan indah tentangnya. Mata indah wanita itu menunjukkan sedikit kenangan, dan dia tersenyum. Wang Lin berada di samping, diam-diam melihat ke depan. Dia biasanya tidak datang ke sini bersama Li Qian Mei dan tidak tertarik dengan lelang ini. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Li Qian Mei, dia merenung sedikit dan tergoda. Lautan awan dipenuhi kabut bintang, dan tanpa peta bintang yang akurat, hampir mustahil untuk dinavigasi. Semakin tinggi peringkat suatu wilayah, semakin benar hal tersebut. Untuk berpindah dari wilayah peringkat 5 ke wilayah peringkat 8, diperlukan lebih banyak peta bintang. Di Cloud Sea, peta bintang yang komprehensif sangat jarang. Sebagian besar dibuat oleh individu, jadi mereka mengharuskan Anda mengumpulkan banyak. Maka Anda harus memverifikasi keakuratannya sebelum mendapatkan peta yang lebih komprehensif. Alasan dia setuju datang adalah karena dia ingin mendapatkan peta bintang. Namun, peta bintang sangatlah berharga, dan sangat sedikit orang yang mau memperdagangkannya. Lagi pula, dengan kondisi lautan awan, peta bintang adalah rahasia utama sebuah sekte. Hal ini dapat dimengerti. Sangat sedikit sekte yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peta bintang yang menutupi sistem bintang luas yang tertutup kabut bintang. Lagi pula, ada banyak tempat yang belum pernah dikunjungi oleh para petani sebelumnya. Di saat seperti ini,
peran peta bintang sangatlah penting. Di benua yang tidak diketahui, informasi tentang binatang buas apa yang ada dan tumbuhan apa yang ada di sana akan dianggap sebagai informasi berharga. Hanya beberapa penggarap atau sekte yang akan mengontrol informasinya. Tanpa peta bintang, akan sulit untuk bergerak, bahkan perkembangan sekte pun akan terpengaruh. Satu-satunya cara mereka mendapatkan sumber daya adalah dengan pergi ke benua liar yang semua orang tahu. Oleh karena itu, setiap sekte akan menghabiskan banyak upaya untuk menjelajahi bintang-bintang. Namun, sulit untuk menemukan arah Anda di dalam kabut, dan ada banyak binatang buas di dalamnya. Seringkali sebuah sekte harus membayar mahal untuk menjelajahi suatu daerah. Akibatnya, secara alami lebih baik bertukar peta bintang. Namun, manusia pada dasarnya rakus, bahkan dalam pertukarannya, akan ada informasi palsu atau informasi yang akan mengarahkan orang ke daerah berbahaya. Akibatnya, perdagangan peta bintang berangsur-angsur mereda. Setiap sekte lebih suka menjelajahi diri mereka sendiri dan mendapatkan peta bintang yang aman daripada menukar dengan peta bintang palsu yang akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Adapun Li Qianmei, dia telah menggunakan susunan transfer unik di sektenya ke masing-masing subsekte. Hanya setelah beberapa kali transfer dia tiba di wilayah peringkat 5. Ini adalah metode umum sekte peringkat 8 ke atas yang digunakan di Laut Awan. Ibarat menyebarkan benih ke daerah-daerah yang lebih rendah, mereka mendukung atau membangun kembali berbagai subsekte. Mereka membiarkan subsekte berkembang, dan peran terbesar mereka adalah bertindak sebagai lokasi perpindahan. Hal ini memungkinkan orang-orang dari sekte utama untuk pindah ke wilayah berbeda dan menghindari masalah kurangnya peta bintang. Ada array transfer seperti ini di sekte asal. Namun, setiap kali susunan transfer diaktifkan, ia akan melintasi medan bintang dan oleh karena itu memerlukan sejumlah besar batu giok langit atau kristal asal untuk mengaktifkannya. Jadi, tanpa sekte utama memberikan izin yang sesuai, mustahil untuk mengaktifkannya. Sepanjang jalan, Wang Lin sedang merenung. Dia berpura-pura mendengarkan kata-kata Li Qianmei tetapi tidak mengobrol dengannya. Li Qianmei sangat marah. Sepanjang perjalanan, pria di sampingnya ini seperti seorang bisu dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Itu hanya dia yang berbicara, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saat keduanya terbang, mereka terdiam. Wang Lin memandang Li Qianmei. Setelah merenung sedikit, dia perlahan berkata, "Wilayah peringkat 9 sangat misterius bagi kami. Saya ingin tahu berapa banyak sekte di wilayah peringkat 9. Tidak ada kekurangan dalam pertanyaannya. Di lautan awan, karena kabut bintang, hal itu menciptakan penghalang di antara para kultivator, sehingga banyak informasi tidak tersebar luas. Wilayah peringkat 9 juga berada jauh di atas dan merupakan keberadaan yang misterius. Catatan sekte asal hanya memiliki deskripsi sederhana tentang wilayah peringkat 9, mereka hanya tahu bahwa ada sekte dewa." Wang Lin baru mengetahui tentang sekte pemecah surga setelah mendapatkan batu giok dan mencari ingatan wanita tua racun. Lagi pula, sekte peringkat 5 tidak akan mengetahui lebih dari sekte peringkat 6. Li Qianmei mendengar Wang Lin berbicara. Setelah merenung sedikit, dia menjawab pertanyaan Wang Lin. Total ada 4 sekte di wilayah peringkat 9, yaitu sekte dewa, sekte hantu, sekte iblis, dan sekte penghancur surga.
Sekte penghancur surga milik Qianmei adalah yang terlemah, sedangkan sekte dewa adalah yang terkuat. Sekte hantu adalah yang paling misterius. Adapun sekte iblis, Li Qianmei sedikit ragu-ragu dan berbisik. Sekte iblis terletak di bagian terdalam dari wilayah peringkat 9, dan sangat sulit bagi para pembudidaya untuk memasukinya. Semua binatang buas yang kuat berkumpul di sana. Guru pernah berkata bahwa ada binatang menakutkan yang dapat mengambil bentuk manusia di sana, namun, dengan adanya sekte dewa, sekte iblis tidak dapat berbuat banyak. Oh, ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan kemudian dia berkata, binatang buas yang bisa mengambil bentuk manusia. Li Qianmei mengangguk dan dengan lembut berkata, binatang buas dapat memahami surga dan mengembangkan dao, jadi mengapa mereka tidak dapat mengembangkan bentuk manusia? Namun, tidak banyak binatang buas seperti ini, hanya sedikit yang langka. Ada beberapa hal yang Anda dan sebagian besar kultivator tidak ketahui. Bahkan sekte penghancur surga saya baru mengetahui beberapa rahasia ini setelah memasuki wilayah peringkat 9. Ekspresi Li Qianmei serius. Setelah merenung sedikit, dia berbisik, dahulu kala, hanya ada satu sekte di wilayah peringkat 9 Laut Awan. Itu adalah sekte dewa. Setelah sekte dewa menguasai lautan awan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, wabah binatang buas pertama terjadi. Pada saat itu, ada 3 binatang buas berwujud manusia. Dikatakan bahwa mereka berasal dari sistem bintang lain. Tanpa sekte dewa, wabah binatang buas ini akan menyebar ke seluruh lautan awan. Pada akhirnya, itu dihentikan oleh sekte dewa, sehingga tidak menyebar, dan tidak banyak orang luar yang mengetahui hal ini. Perang itu konon memakan banyak korban jiwa. Setelah menekan binatang buas, sekte dewa mengirimkan sekelompok orang untuk ditempatkan di kedalaman wilayah peringkat 9. Ada celah di ruang angkasa yang menghubungkan ke sistem bintang misterius. Beberapa binatang yang sangat kuat datang dari sana. Untuk menghentikan penyebaran binatang buas, pertempuran terjadi di sana selama puluhan ribu tahun. Bahkan kini, pertarungan masih terus berlanjut. Sebagian dari sekte dewa menyerahkan kebebasan mereka dan tetap berada jauh di dalam wilayah peringkat 9, bertindak sebagai garis pertahanan pertama. Namun, seiring berjalannya waktu, para murid sekte dewa ini menjadi mandiri dan mulai menyebut diri mereka sekte iblis. Mereka berhenti menerima perintah dari sekte dewa, tapi mereka masih mempertahankan posisi itu dari gelombang serangan binatang buas. Suara Li Qianmei sangat indah, tapi isi kata-katanya sangat mengejutkan. Mata Wang Lin menjadi serius. Dia tidak mengira Cloud Star System menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Sekte dewa mengkhawatirkan hal ini. Mereka takut pada sekte iblis dan binatang buas yang menyerang. Mereka pertama kali membantu mempromosikan sekte hantu, yang pandai menggunakan mantra penangkap jiwa, menjadi sekte peringkat 9. Kemudian mereka menaikkan sekte penghancur surga saya ke peringkat 9 juga. Semua ini untuk mempersiapkan wabah kedua yang bisa terjadi kapan saja. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Masalah ini sangat penting. Saya harap saudara Lu tidak akan memberitahu orang lain." Wang Lin diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Dia kemudian melihat ke kejauhan seolah tatapannya bisa menembus kehampaan dan mencapai wilayah peringkat 9.
Dia melihat celah spasial yang telah ditekan oleh Sekte Iblis selama puluhan ribu tahun dan melihat sistem bintang misterius yang tidak diketahui di dalamnya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki alasan, jika apa yang dikatakan Li Qianmei itu benar, lalu di mana misteri itu? Sistem bintang. Bab 1169 Siapa kamu? Setiap beberapa ratus tahun, wilayah peringkat 9 membentuk pasukan pembudidaya untuk dikirim guna membantu melawan binatang buas dari sistem bintang misterius. Mungkin tidak akan lama lagi Qianmei harus pergi juga. Rambut biru Li Qianmei berkibar dan beberapa helai tersangkut di tangan kanannya saat dia tersenyum. Wang Lin diam-diam merenung. Jika hari itu tiba, saudara Lu harus mengirim Qianmei pergi. Li Qianmei berkedip dan terkekeh. Senyuman itu indah seperti anggrek yang sedang mekar, dengan kesan anggun dan anggun. Wajah cantik itu mirip dengan wajah Lu Yanfei, yang berdiri di atas pavilionnya dan diam-diam memperhatikan ketika Wang Lin meninggalkan benua Moluo. Ada juga suaranya yang lembut. Saya harap senior datang ke kompetisi 100 tahun yang akan diadakan di Sekte Utama. Dengan kecerdasan Lu Yanfei, dia tahu bahwa benua Moluo tidak dapat mempertahankan Wang Lin. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah pijakan, dan dia hanyalah seorang pejalan kaki. Dia tahu dia akan pergi setelah menyelesaikan masalah ini dengan sekte asal. Kepergiannya terjadi segera setelah bencana dengan sekte Dao Ungu teratasi. Begitu dia pergi, dia mungkin tidak akan melihatnya kembali. Wanita berambut biru yang pergi bersama Wang Lin juga menarik perhatian Lu Yanfei, dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Wang Lin melihat pemandangan ini dan mendengarnya. Dia tidak bisa melihat ke belakang dan seharusnya tidak melihat ke belakang saat dia terbang jauh. Tapi saat dia hendak meninggalkan benua Moluo, kata-kata Wang Lin seperti angin sepoi-sepoi yang mengangkat rambut Lu Yanfei. Saya akan. Pada saat ini, Wang Lin memandang Li Qianmei, yang sudah berada di tahap akhir penghancur nirwana tetapi tidak memiliki sedikit pun arogansi dan seperti adik perempuan tetangga. Dia mendengarkan dia berbicara tentang rahasia wilayah peringkat 9. Dia mendengarkan dia berbicara tentang perang dengan binatang buas. Dia mendengarkan dia memintanya untuk mengirimnya pergi. Wang Lin merenung sedikit sebelum dia mengangguk dan berbisik, "Saya akan melakukannya." Li Qianmei tersenyum. Saat dia tersenyum, matanya seperti bulan sabit. Pada hari kedua lelang, Wang Lin dan Li Qianmei tiba di luar Penglai. Li Qianmei menggunakan mantra Dao untuk mengubah rambutnya menjadi hitam. Ini membuatnya jadi dia tidak perlu khawatir akan dikenali. Li Qianmei yang berambut hitam bahkan lebih anggun. Posisinya di samping Wang Lin menarik perhatian banyak petani di sekitarnya. Sekte Giok berharga telah menempatkan banyak murid di sekitar Penglai untuk menerima para penggarap yang datang. Setelah membayar biayanya, mereka akan membuka formasi dan mengizinkan para pembudidaya masuk. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat planet budidaya sejak dia datang ke Laut Awan, meskipun itu hanya setengahnya. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan yang dialami para pembudidaya lain ketika mereka melihat planet budidaya, Wang Lin sangat tenang. Di Lautan Awan, mayoritas kultivator belum pernah melihat planet budidaya sebelumnya. Hanya benua terapung. Keterkejutan saat melihat planet budidaya untuk pertama kalinya selalu terlihat di wajah mereka. Namun, bagi Wang Lin, planet budidaya sebenarnya tidak seberapa. Ia dilahirkan di planet budidaya, ia menerima gurunya di planet budidaya,
dan di Alhaven, ia bahkan memiliki planet budidaya sendiri. Tidak perlu membicarakan tentang bintang besar di dalam Vermilion Bird Divine Sect. Para penggarap dari Sekte Giok berharga semuanya memiliki kebanggaan karena mereka memiliki planet budidaya yang sebenarnya. Namun, di hadapan Wang Lin, harga diri mereka tidak berarti apa-apa. Saat masing-masing kultivator membayar batu roh mereka dan masuk, akhirnya giliran Wang Lin dan Li Qianmei. Para pembudidaya yang ditempatkan di sini sebagian besar berada pada tahap yin dan yang. Namun, kultivator yang memimpin mereka tiba-tiba berada di tahap nirvana skrier. Sekte Giok yang berharga benar-benar memiliki nama baik karena memiliki seorang penggarap nirvana skrier yang dapat menyambut orang. Wang Lin diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia bisa dengan mudah melihat tindakan Sekte Giok berharga. Mereka sedang unjuk kekuatan. Setelah membayar batu roh, Wang Lin dan Li Qianmei memasuki benua Penglai. Li Qianmei tersenyum dan berbisik, lelang kali ini jauh lebih baik. Terakhir kali saya datang ke sini, ada seorang kultivator pembersih nirwana yang menyambut orang-orang. Saya pikir saya akan pergi ke sekte peringkat 9 lain dan lupa bahwa ini hanya wilayah peringkat 5. Wang Lin diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun orang-orang merasa bahwa Sekte Giok harta karun tidak tahu malu, Penglai sangat cantik. Bumi berwarna hijau dan manusia di ibu kota memandang dengan hormat pada para penggarap yang terbang lewat. Ada sedikit rasa iri di mata mereka. Bahkan ada gunung dan sungai yang megah, itu adalah pesta untuk mata. Lokasi pelelangan berada di bagian timur Penglai. Itu adalah pemandangan spektakuler dengan batu-batu yang melayang di udara dan paviliun-paviliun dibangun di atasnya. Awan putih memenuhi langit dan mengelilingi batu-batu itu, membuat bagian timur Penglai tampak seperti alam surgawi. Ukuran kota-kota yang dibangun di atas bebatuan ini berbeda-beda berdasarkan ukuran bebatuannya. Banyak sekali batu-batu yang mengapung di sana dengan batu besar di tengahnya. Mereka tidak diam tetapi berputar perlahan. Ada pula semburan musik dan melodi yang keluar dari batu-batu tersebut. Namun, selain itu, bahkan ada binatang anggun yang terbang di antara bebatuan. Mereka akan muncul dan menghilang di dalam awan. Melihat ini, ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Ada formasi besar di masing-masing batu yang menghabiskan sejumlah besar batu roh setiap detik agar tetap mengambang. Sekte Giok harta karun terkenal boros, tetapi meskipun terlihat seperti alam surgawi, ia kekurangan energi spiritual surgawi karena mereka menggunakan batu roh. Pada akhirnya, itu hanyalah sebuah imajinasi. Bahkan Sekte Giok berharga pun tidak mampu membeli batu giok surgawi sebanyak itu, apalagi kristal asal. Li Qianmei tertawa. Mendengar Li Qianmei menyebut batu giok surgawi, Wang Lin memasang wajah aneh. Dia telah mengetahui dari catatan di sekte asal bahwa lautan awan sangat kekurangan batu giok langit. Hal ini sangat berkaitan dengan dunia angin surgawi yang dihuni oleh binatang buas. Jika mereka tidak bisa masuk, mereka tidak bisa mendapatkan batu giok langit. Bahkan Sekte Giok berharga hanya berani menyia-nyiakan batu roh dan sangat pelit dengan batu giok surgawi. Bahkan Tuan Muda dari Sekte Dao Ungu tidak memiliki 100 keping batu giok surgawi di tasnya. Betapa jarangnya mereka. Demikian pula, di Cloud Sea, ada sumber daya yang lebih berharga yang disebut kristal asal.
Sama seperti batu giok surgawi yang diperlukan untuk mencapai tahap ascendan dan para pembudidaya yin dan yang menggunakannya untuk formasi dan harta karun mereka, kristal asal bahkan lebih besar lagi untuk para pembudidaya langkah kedua. Kristal asal hanya ada di lautan awan dan dicintai oleh para penggarap langkah kedua. Menyerapnya dapat dengan cepat memulihkan energi asal bagi pembudidaya langkah kedua. Mereka juga dapat meningkatkan laju budidaya secara drastis. Jika Anda memiliki kristal asal saat mengatur formasi atau memurnikan harta karun, kekuatannya akan meningkat. Namun, kristal asal sama langkanya dengan batu giok langit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa batu giok surgawi berada di alam surgawi angin, sehingga hampir mustahil untuk mendapatkannya. Adapun kristal asal, sebagian besar dikendalikan oleh sekte peringkat 8 atau lebih tinggi, sebagian besar oleh sekte peringkat 9. Semua ini disebabkan oleh terbentuknya kristal asal. Mereka tidak bisa ditambang tetapi dibentuk oleh monster peringkat 12 yang bisa berubah menjadi kabut. Setelah binatang peringkat 12 hidup di dalam kabut bintang untuk waktu yang lama, kristal asal secara bertahap terbentuk. Hanya sekte dan pembudidaya dengan monster peringkat 12 yang dapat menanam kristal asal. Namun, tidak banyak monster peringkat 12, dan hanya sedikit yang bisa berubah menjadi kabut. Akibatnya, hanya sekte peringkat 8 dan lebih tinggi yang memilikinya. Jika binatang asal muncul di wilayah bawah, pertarungan besar-besaran akan terjadi. Lagi pula, binatang asal berarti kristal asal. Wang Lin melangkah ke kota di salah satu batu terapung bersama Li Qianmei. Kota ini terbuka dan ada banyak petani di dalamnya. Beberapa bahkan telah membayar batu roh sekte giok berharga untuk membuka stan mereka sendiri untuk berbisnis. Ini adalah batas luar, dan cukup ramai. Li Qianmei berjalan di samping Wang Lin dan melihat sekeliling. Tempat ini sangat ramai, dan suara tawar-menawar memenuhi kota. Tempat ini tidak terlihat seperti alun-alun perdagangan bagi para petani. Ini lebih seperti pasar fana. Sudah lama sekali sejak Wang Lin mengunjungi pasar seperti ini. Saat dia berjalan melewati kota, pandangannya tertuju pada sebuah kios tidak jauh dari sana. Rekan penggarap, saya tidak memiliki banyak batu giok surgawi. Bagaimana kalau saya menambahkan pil? Ada seorang lelaki tua duduk di belakang kios. Dia memiliki ekspresi muram ketika dia melihat seorang pria paruh baya di depannya. Kata-kata ini datang dari pria paruh baya. Saya bisa mengolah pil saya sendiri, mereka tidak berguna. 70 batu giok langit untuk satu kristal asal, ini adalah batasku. Tatapan lelaki tua itu menjadi dingin saat dia berbicara. Lalu dia tidak lagi memperhatikan pria paruh baya itu. Di lautan awan, para kultivator dapat dengan bebas menukarkan batu giok langit dan kristal asal dengan harga tertentu. Setelah mendengar kata-kata itu, Wang Lin tanpa sadar menyentuh tempat tasnya berada. Meski kosong, Wang Lin merasa sangat aneh. Bahkan dia tidak tahu berapa banyak batu giok surgawi yang dia miliki di ruang penyimpanannya. Tepat pada saat ini, sebuah suara penuh kejutan datang dari kejauhan. Qianmei, itu benar-benar kamu. Mengikuti suara itu ada 3 orang penggarap. Orang di depan berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan kemeja hijau dan tampan. Dia memiliki tubuh ramping dan keterkejutan memenuhi matanya saat dia berjalan mendekat. 2 orang yang mengikutinya juga sangat tampan. Budidaya mereka berfluktuasi, menunjukkan bahwa mereka tidak lemah.
Li Qianmei sedikit mengernyit tetapi dengan cepat menjadi rileks dan berkata, jadi itu adalah rekan penggarap Yang. Pria berbaju hijau mendekat dan bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin sebelum tersenyum pada Qianmei. Kita baru bertemu beberapa bulan lalu, tapi aku sudah merindukanmu. Untungnya, kami bisa bertemu lagi hari ini. Qianmei, tempat ini berisik, bagaimana kalau kita pergi ke pusat kota? Suara pria itu lembut dan ada pesona tertentu di dalamnya. Terima kasih, rekan penggarap Yang, atas kebaikan Anda, tapi mohon maaf. Suara Li Qianmei tenang, tapi juga dingin. Qianmei, kamu, pria berbaju hijau itu berjalan beberapa langkah dan hendak berbicara. Rekan kultivator Yang, mohon perhatikan apa yang Anda katakan. Qianmei, bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan. Li Qianmei mengerutkan kening dan mengungkapkan kemarahan. Yang Yu ini adalah salah satu orang yang dia tanyakan, tapi dia tidak puas dengan jawabannya. Yang Yu mengangkat alisnya. Dia secara alami melihat Wang Lin di samping Li Qianmei. Dia tidak akan berani memprovokasi Li Qianmei, tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Yang Yu menatap Wang Lin dan dengan dingin berkata, siapa kamu? Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.